warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirli Rahmadina dengan NIM 2511102431479 akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 pengantar bisnis. Jadi langsung saja pada slide pertama, yaitu mengenai pengertian dan juga konsep bisnis. Nah, aktivitas bisnis sendiri dipahami sebagai suatu ekosistem terencana yang berupa serangkaian usaha terorganisasi, ya baik yang dijalankan secara individu maupun yang dijalankan secara berkelompok. Nah, fokus utamanya itu menawarkan sebuah barang ataupun jasa yang relevan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari mencapai sebuah tujuan utama, yaitu memperoleh sebuah keuntungan. Terus ada aktivitas utamanya, di mana operasional bisnis sendiri itu bergerak secara dinamis melalui 3 pilar aktivitas utama. Yang pertama itu dimulai dari proses produksi yang efektif untuk menciptakan nilai tambah pada sebuah produk, lalu dilanjutkan dengan manajemen distribusi yang terstruktur, hingga sampai pada eksekusi penjualan langsung untuk penyampaian layanan kepada konsumen akhir demi menjaga keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Lalu ada fungsi strategis konsep. Sebuah konsep itu bukan cuma berfungsi sebagai ide dasar, tetapi juga menjadi sebuah peta yang strategis. Fungsinya itu krusial, menyangkut penyediaan kontrol strategis secara operasional untuk menghindari adanya sebuah kesalahan yang cukup fatal, terus mengarahkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang, terus juga menyusun estimasi modal dan target pasar secara matang, dan meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme perusahaan di mata investor luar. Lanjut pada slide kedua, yaitu mengenai etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial. Nah, yang pertama itu ada etika tempat bekerja. Nah, poin ini tuh berakar pada keyakinan dan standar moral masing-masing individu mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan benar atau salah dalam lingkungan kerja, serta ketika menjalin relasi profesional sehari-hari. 3 kategori etika manajerial. Nah, moralitas manajemen itu dalam perusahaan dikelompokkan ke dalam 3 domain utama. Pertama itu, perilaku terhadap karyawan yang mencakup sebuah keadilan dalam perekrutan, pemberian upah, dan juga perlindungan privasi. Yang kedua, perilaku terhadap perusahaan yang menuntut kejujuran staf serta mitigasi konflik kepentingan. Yang ketiga, ada perilaku terhadap pelaku kepentingan primer, khususnya menjaga komitmen adil dengan konsumen, pemasok, dan juga pemegang saham. Lalu ada Corporate Social Responsibility, CSR, di mana perusahaan yang berkelanjutan itu wajib menunjukkan komitmen nyata pada pembangunan ekonomi masyarakat melalui 2 dimensi. Pada dimensi formal, itu diwujudkan melalui ketaatan hukum, kepatuhan etika, dan program derma filantropi. Lalu, sementara ada di dimensi informal, di mana diintegrasikan ke dalam kepemimpinan, penguatan budaya organisasi yang sehat, juga penyediaan mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Lalu, pada slide ketiga, kita akan membahas mengenai dinamika bisnis global dan juga perdagangan internasional. Masuk pada tantangan ekonomi makro global. Ekspansi ke pasar internasional pada saat ini itu sedang dihadapkan situasi geopolitik dan tantangan makro yang cukup berat, di mana indikator utamanya itu ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, adanya tekanan yang cukup tinggi, inflasi akibat disrupsi, serta gangguan pada rantai pasok global. Terus penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat, hingga adanya kebijakan penurunan suku bunga acuan yang berjalan lebih lambat dari proyeksi semula. Lalu ada hambatan dari perdagangan internasional. Melakukan perdagangan lintas batas negara itu bukanlah hal yang mudah karena banyaknya benturan struktural. Hambatan itu tuh meliputi seperti adanya perbedaan sistem ekonomi antar negara, hambatan hukum politik, terus maraknya juga kebijakan proteksionisme dari negara tujuan yang menerapkan
adanya kuota ketat, tarif tinggi, juga subsidi domestik yang dapat merugikan produk impor itu sendiri. Terus ada aturan batasan lokal, di mana kompleksitas perdagangan luar negeri itu diperketat dengan adanya regulasi kandungan lokal yang mewajibkan penggunaan bahan atau tenaga kerja setempat itu ditambah dengan jalur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Pada slide keempat, yaitu mengenai kepemilikan bisnis non-korporasi dan juga korporasi. Dalam konteks hukum, bentuk bisnis secara legal itu dibagi menjadi dua rumpun besar, di mana bisnis berbadan hukum itu kayak PT dan koperasi itu memisahkan secara tegas kekayaan perusahaan dari harta pribadi pendirinya. Terus sebaliknya, bisnis yang tidak berbadan hukum itu kayak usaha perseorangan, firma, dan CV itu menyatukan aset perusahaan dengan harta pribadi pemiliknya. Lalu ada karakteristik dari jenis korporasi. PT tertutup itu membatasi kepemilikan sahamnya pada kalangan internal atau keluarga dan dikenakan pajak korporasi resmi. Terus pada PT terbuka, TBK, telah menjual sahamnya kepada publik melalui bursa efek guna menggalang pendanaan masif. Lalu ada Limited Liability Company, LLC, itu memberikan perlindungan kewajiban terbatas bagi pemilik dengan fleksibilitas pajak persekutuan. Lalu ada perusahaan multinasional yang beroperasi melintasi batas negara di bawah regulasi multi yurisdiksi yang rumit. Pada slide kelima, kita akan bahas mengenai kewirausahaan dan juga perencanaan bisnis. Kewirausahaan itu merupakan proses dinamis dalam mengidentifikasi peluang, menginisiasi visi, mengembangkan inovasi, serta memiliki keberanian moral dan juga finansial untuk mengambil resiko demi meluncurkan usaha baru yang kompetitif. Sektor ini tuh terutama melalui UMKM, terus memiliki peran sangat vital bagi stabilitas ekonomi nasional Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Strategi memulai usaha, di mana seorang wirausahawan itu memiliki 3 opsi strategis untuk terjun ke dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama membangun bisnis dari nol, start from the scratch. Terus ada juga membeli hak waralaba atau franchise, yang dimana sistemnya itu kita membeli merek yang sudah mapan ataupun sudah terkenal, atau juga melakukan akuisisi dengan membeli perusahaan yang sudah berjalan. Lalu ada faktor keberhasilan dan juga kegagalan. Nah, keberhasilan dari wirausaha itu sangat ditentukan oleh dedikasi yang tinggi, kompetensi manajerial yang solid, dan adanya permintaan pasar yang nyata. Namun, di sisi lain, kegagalan bisnis umumnya itu dipicu oleh adanya ketidakkompetenan, terus sistem pengendalian internal yang lemah, atau adanya kendala keterbatasan dari modal kerja. Lalu masuk pada slide selanjutnya, yaitu mengenai lingkungan eksternal bisnis dan juga sistem ekonomi. Nah, faktor lingkungan eksternal di mana operasional perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan luar yang berada di luar kendali internal manajemen. Nah, kekuatan eksternal itu meliputi lingkungan domestik, perkembangan lingkungan global, kepatuhan hukum politik, terus pergeseran nilai sosial budaya masyarakat, juga melajunya disrupsi teknologi. Lalu ada alokasi faktor produksi. Di dalam sistem ekonomi, pasar itu berfungsi sebagai wadah ataupun tempat untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan 5 faktor produksi utama, yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya fisik, kecakapan wirausahawan, dan juga penguasaan arus informasi. Lalu ada tingkat persaingan pasar, di mana perusahaan itu harus memetakan strategi berdasarkan tingkat persaingan pasar yang dihadapi. Tingkat persaingannya itu seperti adanya persaingan sempurna,
yaitu produk homogen. Terus persaingan monopolistik, yang dimana terdapat diferensiasi antar produk. Terus ada oligopoli, di mana didominasi oleh sedikit pemain besar. Dan juga monopoli, yang dimana hanya ada satu penjual tunggal yang mengendalikan pasar. Lalu slide selanjutnya, yaitu mengenai proses manajemen dan manajemen strategi. Nah, fungsi dasar dari manajemen sendiri itu merupakan pilar utama pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui 4 aktivitas yang berurutan. Dimulai dari merencanakan, yaitu planning, yaitu menetapkan sasaran, terus mengorganisasikan, organizing, seperti mengatur sumber daya, lalu mengarahkan, yaitu leading, dengan cara memotivasi staff. Terus yang terakhir adalah mengendalikan, yaitu controlling, di mana kita mengevaluasi kinerja operasional. Lalu pada poin hierarki manajer. Nah, struktur manajemen itu dibagi jadi 3 tingkatan tugas. Yang pertama itu ada manajer puncak seperti CEO, yang dimana memegang tanggung jawab atas penetapan tujuan makro dan juga visi perusahaan. Terus ada manajer media bertugas menjabarkan visi tersebut ke dalam rencana taktis per divisinya. Lalu ada manajer lini pertama, yaitu supervisor yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan operasional harian di lapangan. Lalu pada poin kondisi darurat, untuk memitigasi ketidakpastian yang tinggi dan juga adanya ancaman mendadak di lapangan, organisasi itu dituntut untuk memiliki ketakasan dan juga menerapkan perencanaan kontingensi serta manajemen krisis yang terukur. Lalu berikutnya ada manajemen sumber daya manusia, di mana pentingnya strategi MSDM. Di era modern, karyawan itu bukan cuma dipandang sebagai beban biaya, melainkan juga aset strategis berupa modal manusia, yaitu human capital. Nah, pengelolaannya itu harus dilakukan secara ilmiah, diawali dari analisis jabatan guna menghasilkan deskripsi pekerjaan, dan juga spesifikasi kualitas kerja yang presisi dengan mengutamakan prinsip peluang kerja yang setara. Lalu pada poin berikutnya, adanya tantangan tempat kerja modern. Nah, Departemen SDM itu wajib beradaptasi dengan tren modern, seperti mengelola keanekaragaman angkatan kerja, yaitu diversity management, adanya fasilitas untuk kebutuhan pekerja berpengetahuan, knowledge workers, terus untuk yang berspesialisasi tinggi. Lalu juga adanya mengkoordinasikan pekerja temporer atau kontingen. Lalu poin ketiga itu mengenai hubungan industrial, di mana menjaga keharmonisan hubungan kerja dilakukan melalui proses tawar-menawar yang kolektif antara manajemen dan juga serikat pekerja. Jika proses itu mengalami jalur buntu, penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui jalur mediasi ataupun juga arbitrase. Pada materi ke-9 yaitu faktor produksi dan perencanaan operasi. Manajemen produksi itu berfungsi atau bertanggung jawab penuh untuk mengonversi dan mengubah berbagai input seperti bahan baku dan juga tenaga kerja menjadi output yang bermanfaat bagi konsumen. Proses konversi itu bertujuan untuk menciptakan utilitas atau nilai guna sebuah produk, baik dari segi utilitas bentuk, waktu, tempat, maupun juga kepemilikan. Lalu pada poin kedua ada sistem penjadwalan operasi, di mana penjadwalan itu bertindak sebagai instrumen utama eksekusi operasi, di mana penjadwalan ini itu dibagi secara struktural menjadi jadwal induk produksi, jadwal terinci untuk operasional harian, dan juga jadwal staf untuk alokasi pekerja serta penjadwalan proyek khusus.
Lalu ada poin ketiga yaitu alat manajemen proyek, di mana keberhasilan penyelesaian proyek itu didukung oleh dua alat pemetaan, di mana yaitu grafik Gantt digunakan untuk memvisualisasikan seluruh langkah kegiatan secara linear berbasis waktu. Sementara bagan PERT digunakan untuk memetakan urutan hubungan antar aktivitas sekaligus mendeteksi jalur kritis demi mencegah penundaan operasional. Lalu ada manajemen dan strategi pemasaran. Konsep nilai atau value yaitu pemasaran modern berfokus pada penciptaan nilai bagi konsumen, di mana nilai itu dipahami sebagai rasio perbandingan relatif antara total manfaat produk yang diterima oleh konsumen dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Bauran pemasaran, marketing mix 4P. Nah, strategi pemasaran itu digerakkan secara integratif melalui kombinasi 4 elemen utama, yaitu produk secara kualitas, fitur, estetika, dan estetika dari desain. Lalu ada price, di mana penetapan harga kompetitif dan juga sesuai daya beli pasar. Lalu ada place, yaitu jaringan distribusi fisik maupun digital agar produk itu dapat mudah dijangkau. Dan yang terakhir itu ada promotion, di mana komunikasi pemasaran efektif seperti iklan, media online, atau blog komersial. Selanjutnya ada manajemen produksi, pengendalian mutu, dan TQM. Nah, manajemen bahan baku itu pengendalian produksi untuk barang fisik bertumpu pada manajemen rantai pasok bahan baku yang melibatkan 5 tahapan terintegrasi. Nah, yaitu seleksi pemasok yang andal, proses pembelian, manajemen transportasi, pergudangan yang efisien, dan juga adanya kontrol ketat atas inventaris persediaan. Lalu poin kedua itu adalah sistem produksi ramping, Lean atau JIT. Nah, demi mencapai efisiensi biaya operasional yang optimal, perusahaan itu ada yang menerapkan sistem produksi ramping, Lean production lewat metode just in time. Nah, metode ini tuh bertujuan supaya meniadakan segala bentuk pemborosan dan menekan persediaan di gudang hingga tingkat minimum. Lalu yang terakhir, poin terakhir yaitu Total Quality Management, TQM, di mana prinsip kepemilikan kualitas atau quality ownership, di mana mutu menjadi tanggung jawab bersama seluruh staf, bukan hanya departemen QC. Nah, TQM itu dijalankan menggunakan alat analisis nilai tambah, tim perbaikan kualitas, sertifikasi standar internasional seperti ISO, yang seluruhnya dikoordinasikan secara padu melalui supply chain management. Lalu ada transformasi digital dan strategi keamanan IT or TI. Dampak positif dari IT sendiri itu atau TI itu kehadiran teknologi informasi itu sangat berperan penting sebagai pendorong utama perubahan bisnis global yang mampu merampingkan struktur organisasi korporasi, terus memotong birokrasi, serta mempererat komunikasi instan dan kolaborasi secara jarak jauh. Terus poin kedua ada data mining, di mana perusahaan itu mendayagunakan proses penggalian data, yaitu data mining, untuk menganalisis tumpukan data besar guna menemukan pola perilaku belanja dari konsumen. Nah, hasil analisis itu penting untuk merumuskan perencanaan produk baru serta strategi penetapan harga yang akurat. Terus ada ancaman dan juga perlindungan cyber. Nah, integrasi TI itu membawa konsekuensi resiko cyber yang berbahaya seperti peretas, yaitu hacker, pencurian tas, infeksi virus, hingga spyware. Nah, perusahaan itu wajib membangun perlindungan cyber berlapis melalui pemasangan firewall,
enkripsi, terus penghapusan data sensitif secara permanen, juga instalasi antivirus berkala, dan adanya edukasi etika personal TI kepada seluruh staf. Lalu selanjutnya Anda mengelola modal bisnis, investasi, dan keberlanjutan. Poin pertama itu mengenai konsep keuangan dasar. Nah, pertumbuhan modal itu didasarkan pada konsep time value of money, nilai waktu dari uang, dan pertumbuhan majemuk, yaitu compound growth, dengan rumus keuangan resmi, yang dimana A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Nah, untuk mengestimasi seberapa cepat nilai investasi dapat berlipat ganda, manajer finansial dapat menggunakan aturan 72 atau 72 atau R. Terus di poin kedua itu ada pembiayaan korporasi. Nah, di mana untuk mengoptimalkan struktur modal, perusahaan itu dapat memanfaatkan yang namanya instrumen keuangan jangka pendek maupun secara jangka panjang, seperti pinjaman komersial dengan ataupun tanpa jaminan, suntikan dana dari modal venture, terus hingga penerbitan dan penjualan obligasi korporasi di pasar perdana. Lalu di poin ketiga itu ada 5 unsur vital daya tahan, di mana kelangsungan hidup korporasi, business sustainability, itu wajib dijaga dengan mengendalikan 5 unsur keuangan secara ketat, seperti soliditas, yaitu finansial, komersial, dan juga moral, likuiditas yang meliputi pelunasan utang lancar jangka pendek, terus ada solvabilitas yang mencakup pelunasan total utang saat likuidasi, lalu credit standing, yaitu reputasi kredit di mata lembaga keuangan, dan juga adanya rentabilitas yang meliputi kemampuan menghasilkan laba atas modal. Sampai di slide terakhir, yaitu mengenai teologi ekonomi aktivitas bisnis Islam. Yang pertama itu ada asas ataupun fondasi utama, di mana bisnis Islam itu menolak sekularisme dan materialisme murni. Nah, jadi fondasi utama itu didasarkan secara mutlak pada nilai-nilai ketuhanan, yaitu integrasi antara akidah, syariah, dan juga akidah Islami. Aktivitasnya itu dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada prinsip larangan mutlak. Nah, demi menegakkan keadilan ekonomi dan menghindari adanya kezaliman, bisnis Islam itu sangat melarang keras akan 4 hal, yaitu riba, yang merupakan bunga utang yang diganti dengan akad bagi hasil atau sukuk. Terus gharar, yang merupakan ketidakpastian atau ketidakjelasan objek transaksi. Terus ada maishir, di mana merupakan segala bentuk spekulasi dari judi. Dan yang terakhir itu ada praktik zalim, yang dimana seperti eksploitasi secara sepihak. Nah, di poin terakhir itu ada orientasi hasil akhir dan juga sumber daya. Yang sangat berbeda dengan bisnis konvensional, bisnis Islam itu mengejar keseimbangan hasil. Nah, orientasinya itu mencakup perolehan profit komersial, penunaian kewajiban zakat, serta pencapaian keberkahan demi meraih kesuksesan hakiki dunia maupun di akhirat, di mana seluruh modal dan sumber dayanya wajib berasal serta dikelola dengan cara yang halal. Baik, segitu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.